Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu artinya kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya itu terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras yang kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi. Pertama-tama, benih padi itu direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, biji tadi akan tumbuh akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya akan memanjang atau membentuk kecambah. Nah, setelah kecambah itu sudah bertumbuh, lalu kita tanam. Nah, tanaman padi lalu berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning dan siap untuk dipanen. Nah, ini tadi adalah perkembangan atau pertumbuhan padi ya, dari awal sampai panen. Nah, ini prosesnya akan berulang-ulang lagi karena dari gabah inilah nanti yang akan direndam lagi, lalu menjadi kecambah dan begitu seterusnya. Amati gambar berikut ini adik-adik. Tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar di pantai, ini gambar pegunungan, ini gambar sawah. Nah, kita buat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai ya? Di sini berarti ada nelayan ya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Karena ya ini di pantai sendiri, di laut sendiri itu banyak sekali ikan. Nah, ini makanya orang-orang di sekitarnya ya pergi menangkap ikan dan kebanyakan menjadi nelayan. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Nah, ini yang gambar kedua. Apa saja pekerjaan yang dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nah, untuk di daerah pegunungan sendiri itu pekerjaannya macam-macam. Ada yang pemetik teh, ada yang berkebun, lalu ada juga yang bercocok tanam, seperti itu pekerjaan mereka. Lalu yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, ini untuk gambar yang kelima. Tulis
Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, kita akan mencari tahu apa sih perbedaan dari ketiga gambar ini. Gambar di pantai, di pegunungan, dan di dataran rendah. Perbedaannya dari lokasi ketinggian. Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Nah, dataran rendah itu biasanya ketinggiannya di bawah 200 meter mdpl ya, 200 di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian 200 mdpl atau di atas permukaan air laut. Itu ketinggiannya, berarti lebih tinggi dataran tinggi. Lalu dari lokasi dan lingkungan sekitar. Dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan dengan lokasinya pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasinya itu sekitar pegunungan atau perbukitan. Yang ketiga, dari sisi ekonomi dan sosial perbedaannya, pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis. Nah, lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi lebih mudah untuk dilakukan di dataran tinggi yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat di sekitar. Lalu dari iklim dan cuacanya, nah dataran tinggi itu, dataran rendah itu cenderung panas, jadi pantai itu pun panas ya. Lalu kering juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk, semakin ke puncak makin dingin, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan perkebunan karena memiliki unsur hara di dalam tanah yang sangat baik. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Kita akan baca dulu bahwa dataran sendiri dibagi menjadi pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai itu tidak terlalu dalam, biasanya digunakan untuk objek wisata. Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan air laut. Pada umumnya dataran rendah ini berada di pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu tadi tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kita akan lengkapi tabel seperti ini. Jadi aspek yang akan kita teliti adalah ciri-ciri, sumber daya alamnya, manfaatnya, dan mata pencaharian penduduknya. Kalau pantai, ciri-cirinya itu berbatasan langsung dengan laut ya. Sumber daya alamnya itu bisa ikan, rumput laut, kerang, dan lain sebagainya. Manfaatnya itu untuk pantai ini sendiri adalah untuk objek wisata, dan mata pencahariannya itu kebanyakan nelayan atau petani tambak. Sedangkan untuk dataran tinggi, ciri-cirinya itu ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Lalu sumber daya alamnya adalah tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya biasanya juga dijadikan objek wisata, tempat peristirahatan, dan perkebunan. Nah, mata pencahariannya biasanya adalah petani dan pekebun ya, yang suka mengelola perkebunan. Sedangkan ciri-ciri dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Lalu sumber daya alamnya biasanya hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Lalu manfaatnya yang bisa kita ambil dari dataran rendah ini bisa digunakan untuk pertanian. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.